itu kurang lebih 1 bulan ya dari lidik naik ke dalam proses gelar perkara, dan Januari itu sidik 1 bulan ya kawan-kawan. Itu harus jadi perhatian kita semua. Jadi jangan kita menggiring-giring opini yang tidak benar. Artinya proses 2 bulan melakukan lidik itu sudah wajar secara hukum acara, dan kemudian dalam 1 bulan berjalan ini Januari ke Februari memanggil para pihak dalam proses tahapan sidik, dan itu sangat wajar ya. Tetapi kalau kemudian ada yang mengiring mengatakan bahwa penyidik itu menerima uang dan sebagainya, itu tidak benar ya, karena klien kami ini pada prinsipnya memberikan, menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang ya, bukan kabur, bukan Excalibur ya. Jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya yang lama, mungkin bukti-buktinya kabur ya. Ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara ya, seperti itu. Bang, dokter itu sempat ada ngomong juga nggak sempat dapat teror mungkin gitu? Oh iya dong, dulu pasti, soal itu udah pasti ya, teror dan sebagainya. Tersangka juga kan atau pihak-pihak lain? Nanti abdi mendalami ya. Yang pasti begini, satu lagi saya perlu sampaikan bahwa klien kami tidak pernah takut terhadap di reviewnya produknya, tidak pernah takut terhadap itu. Kenapa? Karena klien kami sudah memenuhi ketentuan notifikasi izin edar dan hal-hal yang diatur oleh BPOM. Yang jadi persoalan adalah ketika si oknum-oknum yang terlapor ini sering mereview produknya, kemudian menambahkan narasi bahasa bahwa inilah flexing, wajah abu-abu dan sebagainya, itu yang membuat dia terganggu secara mental. Kenapa? Dia kan punya anak. Ya, dia punya anak, mungkin anak-anak dia di sekolah, teman-teman dia mengatakan, mami lu itu enggak wajah abu-abu ya gitu. Itu terganggu seperti itu. Bukan terhadap produknya. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan terhadap produknya, tetapi terhadap gangguan perkataan-perkataan yang memburukkan klien kami. Seperti itu. Bang, tapi bentuk teror yang diterima Mbak RG sendiri gimana, Bang? Yang pasti titik. Pokoknya ujung-ujungnya awas hancur. Melalui apa? Atau pesan singkat atau gimana? Ya pesan singkat juga ada seperti itu. Ya. Kalau ada yang sampai datang ke rumah atau gimana? Kalau itu belum disampaikan kepada kami, tapi ya seperti mirip seperti itu ada, tapi tidak jelas ya. Berarti menegaskan mendapat teror ya? Ya. Bang, berarti sebetulnya bukan karena di review aja bang, penegasan ya bang, bukan karena review, tapi karena serangan secara Mental. moral dan mental. Ya. Itulah yang pada akhirnya membuat Dr. Reza melakukan proses hukum. Begitu. Itu yang memicu pada Sebenarnya dia melakukan upaya hukum itu, dia merasa korban juga ada. Ya kan dia sudah menyerahkan uang itu. Kenapa soal itu Hah? puncaknya ya berarti ya? Yang 4 miliar yang disampaikan Kang Dumas. Oh, udah diterima. Udah diterima. Dan saya bilang itu udah terang benderang, bukan Excalibur. Bentuk transfernya kemudian diserahkan secara langsung, cash dan sebagainya, itu jelas itu. Jadi jangan dibilang ini penyidik ini dibayar, enggak, jelas nih. Ini transfer, ini CCTV, ini serahin. Jadi apa lagi masalahnya? Tapi kata biasanya dicicil dan infonya juga katanya namanya dikasih siapa sih yang nggak mau? Nah kalau misalnya 4 miliar yang dikasih, siapa yang ikhlas? Gila kalian. Kalian mau nggak ngasih ikhlas sama orang 4 miliar? Kalau nggak diancam, gila itu pengiringan opininya. Nah yang lain? Bang, ini kan baru ditetapkan tersangka itu. Iya. Tapi belum ditahan gitu, ini harapannya ditahan kan? Baik. Nah, keren tuh. Ya harapan kami sebagai penasihat hukum, sebagaimana yang kami sampaikan surat kami kemarin ya terhadap penyidik dalam hal ini Kapolda Metro Jaya, kami berharap bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP, ya dia ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Seperti itu ya. Yang lain? Bang, tapi pada saat itu apa sih bang alasannya RG itu kan uang besar beliau sudah dikeluarkan atau artinya kan apakah ada kesalahan RG yang mungkin nanti takut apa publis lebih luas lagi atau seperti apa? Bang? Baik, oke. Kalau soal itu saya katakan, setiap saya berbicara, klien kami tidak pernah takut
terhadap produk yang diri. Dan kalau memang ada yang merasa bahwa menemukan ada salah izin edar, melanggar ketentuan, silakan laporin. Yang dia takut itu adalah persoalan narasi-narasi yang diciptakan terhadap dia dan keluarganya. Ya, itu dia takut mental anaknya, mental dirinya, mental suaminya, kemudian kredibilitas dia sebagai seorang dokter yang dijelek-jelekin. Ya mohon maaf ya, para netizen di Indonesia kan dengar sedikit udah ngomongnya banyak gitu. Nah itu dia termental seperti itu, bukan gara-gara produknya seperti itu. Kalau tadi kan masih punya kesempatan untuk membela diri, artinya klarifikasi ketika diserang, artinya dengan tuduhan-tuduhan itu kepada dirinya dan keluarga, artinya masih punya kesempatan untuk bersaksi bahwa yang disampaikan tidak benar. Kenapa justru mengambil jalan pintas memberi uang itu? Kalian pernah dengar nggak ada itu konten itu? Saya punya pasukan udara 125.000. Kalau kalian membela diri satu orang yang nyerang 120.000, tenggelam nggak? Nah itu dia. Ya jadi dengan persoalan seperti itulah kemudian ya udahlah, kan gua masih punya usaha seperti itu. Jadi berharap agar ini sudah selesai. Ya. Tetapi setelah dia melakukan apa yang diinginkan oleh pelapor ini terus dilakukan upaya-upaya pemerasan lain gitu. Ya, sehingga kenapa tadi tanya tadi kenapa kemudian ada terlibat Dr. O, Dokter dan sebagainya, itu lanjutannya. Ya, lanjutannya seperti itu dia. Dokter sendiri yang nyari tahu soal efek sampai ke Dokter O, Itu kan udah masuk mengalir pokok perkara. Ya itu silakan mereka giring opini seperti itu. Yang pasti kita kalau misalkan punya duit 4M nggak nyari orang mau nyerahin 4M itu nggak masuk akal lah. Itu nggak logika itu seperti itu ya. Kalau tempatan itu sama permintaan NM atau emang RG-nya sendiri yang menghasilkan nominasi itu? Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M, tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu ya. Jadi itu pun dengan takaran-takaran yang luar biasa seperti itu.